Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Ina, oi Ina, baru belajar. Saya baru diajarin satu dua kata bahasa sini. Ina, ama. Coba lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Ketika pohon-pohon ini daun-daunnya bergerak, tahu nggak? Sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Tetuh, baru belajar. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa kampung sini. Sebab agama yang menganjurkan, sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Tentu. Kenapa ada pesan begini? Biar pagi ini saya tidak merasa jadi tamu. Izinkan pagi ini saya seperti sedang berada di tanah kelahiran saya sendiri. Tentu. Kenapa ada pesan begini? Biar hari ini saya tidak merasa di hati seperti orang asing. Tapi izinkan hari ini hati saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Tentu. Bapak-bapak, coba dengarkan ketika ada suara burung berkicau. Sebenarnya burung itu pun sedang bertasbih memuji Allah. Bapak-bapak, kalau mendengarkan ada angin berhembus, sebenarnya hakikatnya angin pun sedang bertasbih memuji Allah. Semua makhluk Allah yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah. Pertanyaan saya, apa enggak malu? Kita yang cuma numpang di bumi ini malas betul bertasbih kepada Allah. Emang kita siapa? Hello. Ini kalimat yang saya rangkai, sindiran buat orang yang tahu malu. Bantu saya yang kompak biar tamparan buat orang yang nggak tahu malu. Emang kita siapa? Yang kompak, hello. Sekali lagi, emang kita siapa? Kok jadi begini? Sekarang saya punya asisten baru. Lebih kompak ya, lebih seru, kita meriahkan acara ini. Kalau angin, burung
pohon, semua makhluk Allah, mereka tahu diri, mau bertasbih kepada Allah. Pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang katanya makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih memuji Allah? Emang kita siapa? Biar makin berkah perjumpaan pagi ini, kalau saya ajak semua yang hadir hari ini kita bertasbih dulu sama-sama memuji Allah. Mau? 50 orang. Padahal tidak akan rugi siapapun yang gemar bertasbih. Guru saya almarhum pimpinan Pondok Pesantren Aryad, ulama besar di kota Palembang, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi namanya. Beliau pernah berkata, Ahmad, jangan bermimpi seseorang itu akan cepat dan mudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Tuhannya yang maha mulia. Kalau dia numpang di tempat Tuhannya, dia malas betul memuliakan Allah dengan lisannya. Ternyata rahasia cepat meraih kemuliaan dari yang maha mulia, sering-seringlah memuliakan Allah dengan lisannya. Betul? Sekali lagi saya mau tanya, kalau saya ajak semuanya yang ada di sini kita bertasbih dulu sama-sama, mau? Kayak terpaksa. Padahal tidak akan rugi siapapun yang mau bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu, Ina, mau tahu enggak di antara manfaat bertasbih apa yang akan kita dapatkan? Simak pesan Imam Asy-Syafi'i, imam madhab ketiga. Imam madhab yang populer itu ada 4. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam, siapa bilang Imam Samudra barusan? Itu tidak terdaftar. Yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Imam Samudra tidak termasuk. Imam Asy-Syafi'i, imam madhab terbesar di dunia, paling banyak pengikutnya termasuk Indonesia. Beliau pernah menjelaskan di antara kemuliaan kalimat tasbih, kalau dibaca akan jadi penyelamat dan pelindung kita dari berbagai macam wabah apapun juga, termasuk wabah corona. Ina, hampir 1,5 tahun corona sepertinya masih bertahan di negeri kita. Gara-gara corona kita jadi merana semuanya. Betul? Gara-gara corona kami para ulama-ulama yang tinggal di Jakarta jadi tersiksa. Saya ingat betul, berawal tahun kemarin, besok mau Ramadan, besok mau puasa, itu kami ulama-ulama yang tinggal di Jakarta dikurung di rumah-rumah, harus ngikut program pemerintah, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Kami nggak boleh ketemu jamaah, kami dilarang. Saya sempat protes, kenapa saya nggak boleh ketemu umat? Mereka menjawab, jangan Habib, jangan. Corona di Jakarta lagi zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Lebih baik Habib di rumah saja. Besok mau Ramadan, besok mau puasa, kami ustadz-ustadz dikurung di rumah-rumah. Murid saya langsung nelpon, Kring, Habib, apakah ini pertanda kiamat sudah dekat?
Kalau dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang Ramadan, setan yang dikurung. Sekarang ustadz dikurung. Tentu. Ibu tahu nggak, 7 bulan lebih saya tidak berjumpa umat. 7 bulan lebih semua jadwal-jadwal kami di Jakarta dibatalkan. 7 bulan lebih saya nggak pegang makhluk ini, mikrofon. 7 bulan lebih saya nggak ketemu jamaah. Tentu dong ada kerinduan di hati. Tentu. 7 bulan saya nggak boleh keluar dari rumah. Bahkan mereka menganjurkan, Habib bila perlu jangan keluar-keluar dari kamar. Mantap-mantap di kamar. Saya coba 7 bulan saya tidak keluar dari kamar. 7 bulan saya tidak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif tapi istri positif. Gimana nggak positif? Melek mata lihat istri. Melek mata lihat istri, positif. Tentu. Bapak Ibu, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Salah satu yang akan mendatangkan perlindungan dari Allah adalah ketika kita sebentar lagi bertasbih berjamaah. Karena Imam Asy-Syafi'i yang menjamin, lam ara anfa lil waba minat tasbih. Kata beliau, aku tidak melihat, tidak menemukan ada satu kalimat zikir kalau seandainya dibaca apalagi berjamaah, maka akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Dari apa? Dari berbagai macam wabah apapun juga, termasuk wabah yang namanya corona. Kita getarkan pengajian ini dengan berzikir. Zikir itu adalah kalimat tasbih. Kita getarkan sama-sama majlis ini dengan bertasbih. Kita pasang niat, mudah-mudahan dengan kalimat mulia ini Allah muliakan kita dunia akhiratnya. Mudah-mudahan dengan kalimat dahsyat ini Allah segera angkat wabah apapun dari negeri kita. Amin. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berbagai macam mara bahaya. Amin ya Rabbah. Hadirkan hatinya, kita bertasbih semuanya. Biarkan orang-orang yang tidak suka dengan acara kita hari ini mengatakan kita semua adalah orang gila. Biarkan mereka bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah daripada gila karena ingat urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Hadirkan hatinya, kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah walla ilaha wallahu akbar walla haula walla quwwata illa billahil ali. Lebih keras semuanya. Subhanallah walhamdulillah walla ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, lebih semangat, lebih keras. Subhanallah
wala ilah wallahu akbar wala haula illa billah al-aliyyil azim. Saya terharu ada seorang ibu semangat betul bertasbih. Saya hadiahkan Al-Quran. Quran ini kertasnya anti rayap, anti basah, ada terjemahannya, plus langsung dapat tanda tangan langsung asli dari saya. Dari tadi saya melihat, ibu boleh maju, tolong tim dibuka. Subhanallah walhamdulillah wala ilah akbar wala quwata. Boleh berdiri ibu? Saya dari tadi melihat bertasbih sambil bergetar badannya, menangis. Boleh mandang ke sana? Agak ke ujung. Kita kasih hadiah. Dapat tanda tangan asli dari saya. Asli loh. Ahmad Al-Habsyi, orang yang tergila-gila dengan Allah harus diberikan kemuliaan dan penghargaan. Kalau ada orang hadir acara dangdut jingkrak-jingkrak, maksiat dikasih penghargaan, apalagi yang berani dalam kebaikan. Tentu jarang ada orang-orang seperti ini, jarang. Biasanya ibu-ibu kan kalau acara dangdutan semangat, giliran acara zikir males. Tapi ternyata di sini jamaahnya justru semangatnya untuk kebaikan. Masya Allah, ini akan jadi contoh buat yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi berkah. Takbir. Silakan. Saya melihat gemetar tubuhnya. Betul? Ini menunjukkan imannya nyetrum dengan Allah. Ibu, Ina, kalau tadi kita sudah memuji siapa? Sudah memuji siapa? Biar tambah berkah, perjumpaan pagi ini akan kita rangkai pujian untuk Allah, kita sandingkan dengan memuji orang yang dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad. Maaf, beribu-ribu maaf kalau yang muji saya manusia, mungkin yang muji itu rabun matanya, atau jangan-jangan belum Allah nampakkan kejelekan pada diri saya. Tapi coba bayangkan, renungkan, pikirkan, simpulkan, yang memuji nabimu bukan manusia, bukan makhluk, tapi khaliquna, adalah pencipta kita. Yang memuji Nabi adalah Allah yang maha kita puja, yang dipuja memuji, maka sudah seharusnya kita pun memuji Nabi. Tentu tidak akan salah, pujian itu Allah hantarkan untuk Nabi. Saya hadirkan buktinya. Kalau Allah saja memuji Nabi, simak ayat yang satu ini. Betapa hebat Nabi kita, yang muji adalah yang maha dipuja. Simak ayatnya. Sekali lagi, yang muji adalah yang maha dipuja. Yang maha dipuja.
Tentu. Mana dalilnya? Simak ayat yang satu ini. Mau dengerin ayatnya? Simak, simak. Kedengaran? Memang belum dibaca, nggak sabar Mau dengerin ayatnya? Simak, simak. Allah yang maha dipuja memuji Nabi. Betapa mulia Nabi kita Muhammad. Simak, simak ayatnya. Yang muji Allah, yang dipuji adalah Nabi, maka tidak salah pujian itu menghampiri Nabi. Simak ayatnya. Yang muji siapa? Yang muji siapa? Pinter. Yang dipuji siapa? Ini teknik ceramah terbaru. Bagaimana membuat ina-ina penasaran. Tapi mohon maaf ya kalau nanti suara saya tidak semerdu Kori. Mohon maaf punten. Ini titik tablik akbar saya yang ke-14 atau ke-15. Hari ini ada 3 acara non-stop, tidak istirahat. Ibu Ustadz juga manusia. Makin sibuk, banyak ngoceh, pasti tenaga terkuras, suara jadi sasarannya. Apalagi Ramadan. Ramadan saking sibuknya, saya gak makan siang. Apa ada yang salah dari kalimat saya? Enggak kan? Ibu, Ibu, yang memuji adalah Allah. Simak. Paling seneng bikin mak-mak penasaran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya paling anti kalau ada jamaah di depan saya diajak masuk surga semangatnya letoy, nggak semangat Allah, Allah, Allah. Kan tadi sudah saya kasih bocoran. Lebih baik kita tergila-gila karena ingat siapa? Justru pagi ini saat yang paling tepat menampakkan, menunjukkan kepada mereka yang ada di luar sana yang semangat ketika bermaksiat, mendengar musik jingkrak-jingkrak, teriak sekuat-kuatnya. Kita ahli surga harus lebih semangat dari ahli neraka. Takbir. Itu makna fastabiqul khairat. Kalau ada kebaikan, kita malah dianjurkan berlomba-lomba untuk semangat di dalamnya. Tentu. Saya ulangi ayatnya. Kalau tangan saya begini, awas loh. Allah, Allah. Yang semangat. Siap? Siap? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba rasakan auranya, beda kan? Beda kan? Rahmat bercucuran makin banyak ketika kita bersemangat berjamaah dalam kebaikan. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan turun manakala kita berjamaah, bersinergi dalam semua bentuk kebaikan. Keberkahan hari ini terasa beda. Yang kedua, kita rasakan lagi. Teriak yang kenceng Allah yang kedua, biar berkahnya terus bertambah. Siap-siap. 1, 2, 3. Berkah. Yang ketiga, nenek-nenek jangan ketinggalan. Yang ketiga, siap-siap. Yang ketiga. Ada nenek-nenek duduk di sana, mulut nyampe begini.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau itu betul-betul berada pada level akhlak yang tertinggi. Yang dipuji Allah siapa? Nabi Muhammad. Yang memuji Nabi siapa? Allah yang kita puja. Betapa hebat Nabi dipuji oleh Tuhan yang maha dipuja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya senang lihat ibu-ibu bersemangat tadi meneriakkan kalimat Allah. Ina, jangan anggap remeh. Di balik kalimat Allah ada keberkahan, ada kemuliaan ketika kita sebut betul-betul dari hati paling dalam. Ina, masih ingat gak ada kisah Nabi pernah membuktikan kalau kalimat Allah itu mampu mendatangkan pertolongan di saat kita sedang dalam tekanan. Karena sekarang ini kalimat inilah yang paling kita butuhkan. Di saat ada tekanan, intimidasi, mau bikin pengajian ditekan-tekan, diteror-teror. Kemarin saya tablik akbar di satu tempat, ayahanda, datang aparatnya, disuruh pulang jamaahnya, dibatasin hanya 50 orang saja, dijagain, dipotret-potret, diputu-putu. Giliran pengajian kalian bikin begini, giliran pasar kalian tidak batasi. Mana otak warasnya? Tentu. Bagaimana mungkin corona mau segera hilang dari negeri ini kalau pengajiannya dilarang, masjid ditutup, tapi pasar justru dibuka? Takbir. Bukankah kata Nabi pasar itu tempat setan? Saya lebih percaya dengan omongan Nabi saya daripada pakar COVID sedunia sekalipun. Tentu. Harusnya dengan datang musibah bukan membuat kita makin jauh dari ibadah. Nih orang kafir tepuk tangan. Yang bikin virus ini orang kafir. Yang bikin virus ini orang Yahudi. Mereka senang majelis tutup, umat jadi malas belajar, masjid tutup, tapi pasar dia terus dapat untungnya. Orang makin jauh dari Allah. Betul? Giliran diskotik dibuka, tempat maksiat dibuka. Saya nggak masalah kalau mau tutup masjid, silakan, tapi tutup juga mall, tutup juga pasar, biar adil semuanya. Takbir. Pak, orang di pengajian paling lama 1 jam 2 jam kelar. Di sini orang zikir menuntut ilmu, pasti banyak kebaikan, pasti banyak kemuliaan. Kalaupun ini dianggap menjadi membuka klaster, insya Allah nggak banyak. Pasar, orang masuk ke pasar mana mungkin pakai wudhu? Belum tentu. Kalau orang ke pengajian, insya Allah mereka sudah suci pakai wudhu. Betul? Betul. Ina, di sini kita berzikir, bersalawat, mana mungkin zikir dan salawat tidak mendatangkan keselamatan dan keberkahan. Orang di pasar belum tentu, yang ada banyak kecurangan dan kemaksiatan. Tentu. Pasar kata Nabi tempat setan, berarti yang di sana, yang ngizinin, yang membiarkan, kenapa lihat ke saya? Betul. Saya jujur Pak, tersinggung banget. Giliran masjid berlebih-lebihan pakai segel. Giliran mall nggak disegel-segel. Giliran pasar nggak disegel-segel. Betul. Nih kemarin nih kasus nih, ada satu tuh di Jakarta heboh, jualan ayam pakai gambar artis Korea BTS, akhirnya bikin membludak tukang ojek beli ayam. Membludak, nggak diproses, cuma minta maaf doang. Giliran kita kena. Betul?
karena ketidakadilan itu musibah banyak turun di negeri ini. Silahkan Anda tutup kami. Kami tidak boleh berceramah, tidak boleh ke masjid. Tapi tolong Anda pun harus fair. Pesawat dari Cina hentikan, jangan ada yang masuk. Karena penyakit corona bukan dari kami, ini dari luar. Kalau di dalam engkau larang, luar harus lebih dilarang. Takbir. Nabi sudah ajarkan. Nabi bukan profesor, tapi mulut Nabi sekarang terbukti semuanya. Nabi ajarkan kalau ada wabah bencana, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Ini yang di dalam nggak boleh mudik, yang Cina boleh mudik ke Indonesia. Gemes banget. Tentu. Bapak Ibu, ada yang nggak benar cara ngatasin corona, makanya nggak akan kelar-kelar, Pak. Tumpang tindih, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu perubahan aturannya, jadinya nggak berkah, tidak satu suara. Tentu, Ibu, ada di satu kota di Sumatera. Ramadan kemarin saya safari dakwah di sana. Wali kotanya bikin selebaran, nggak boleh sholat tarawih kecuali hanya 50 orang saja. Sholatnya harus pakai jarak. Giliran pasar nggak pakai jarak, betul? Dan tidak dibatasi orang masuk mall. Kalau begitu bikin aturan juga, masuk mall 50 orang saja yang belanja. Baru adil. Orang di mall bisa dari pagi sampai malam, masjid cuma sebentar, sholat paling lama 5 menit. Giliran ngadep Tuhan pakai jarak. Giliran foto selfie nggak pakai jarak. Ngadep atasan nggak pakai jarak. Ngadep Tuhan kamu pakai jarak. Gila otaknya. Tentu. Ini sekedar curhat doa. Ada yang nggak benar, betul. Bapak Ibu, saya titipkan pesan, jangan takut dengan corona. Takut dengan corona, takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah. Takut itu hanya kepada Allah, dan musyrik dosa yang tidak terampunkan. Takbir. Tapi jangan dipotong kalimat saya. Yang nggak boleh takut dengan corona, tapi nggak boleh juga sembrono dengan corona. Yang boleh itu waspada. Takut dilarang, waspada dianjurkan. Di antara bentuk waspada, pakai masker. Ada saya, jangan cari-cari kesalahan. Tapi kalau ceramah saya buka, di luar ceramah saya pakai masker. Tapi jangan terlalu berlebihan juga akhirnya. Masuk ke masjid, ada yang kemarin sholat Jumat nggak pakai masker, helm. Nonton nggak videonya? Betul. Ini yang mereka harapkan. Kita ditakut-takuti dengan virus yang mereka sendiri yang menciptakan. Ditakut-takuti, ini jurusnya iblis sama setan, nakut-nakutin kita. Yukhawwifu awliya'a. Buka Al-Quran. Dan Allah ajarkan kepada kita, fala takhafuhum, jangan takut dengan mereka, wa khafuni, takutlah dengan aku, in kuntum mu'minin, kata Allah, kalau kamu betul-betul merasa orang beriman. Sekali lagi, orang beriman tidak takut dengan siapapun, takutnya hanya kepada Allah. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu. Saya yakin Pak, di balik kalimat-kalimat mulia yang kita teriakan ini akan mendatangkan perlindungan, keselamatan dari Allah. Nih, saya kasih contoh. Ina pernah dengar gak kisah Nabi pernah perang? Saya ceritain ya. Dulu Nabi pernah perang. Selesai perang, Nabi tidur di bawah pohon. Shh. Tolong bantu saya
Biar suasana hari ini seperti seolah-olah kita berada di dalam kisah yang saya ceritakan. Kita meriahkan acara hari ini. Kalau tangan saya begini yang kompak bantu. Shh. Oke. Ini teknik ceramah terbaru. Yang kompak ya. Kalau tangan saya begini. Shh. Dulu Nabi pernah perang. Belum. Nggak sabar amat. Selesai perang, Nabi tidur di bawah pohon. Tidak ada. Siap. Tidak ada. Siap. Waktu itu seorang sahabat pun yang menjaga tidurnya Nabi melihat peluang emas ini, orang kafir Quraisy langsung lompat. Dia rampas pedang Nabi, lalu dia tempelkan ke leher Nabi, lalu dia berkata, mana ada dia ngomong begitu, mana ada dia ngomong begitu, sasus. Ayak-ayak wah ini mama. Orang kampung sini kalau bilang ada saja, bahasa kampungnya apa? Arak-arak doang. Arak-arak doang. Arak-arak doang. Jangan-jangan dik doang dari Lombok. Arak-arak doang. Ina. Selesai perang, Nabi istirahat, Nabi ambil pedang, Nabi gantungkan, tidak ada yang menjaga, melindungi Nabi. Peluang ini tidak disia-siakan. Diambil pedang Nabi, ditempelkan ke leher Nabi. Bapak Ibu, Nabi pun pernah merasakan teror. Nabi pun pernah merasakan intimidasi seperti zaman sekarang. Nabi pun bahkan lebih dahsyat Pak. Diancam, diteror, ditekan, diintimidasi. Tapi lewat cerita ini Nabi mengajarkan jangan takut dengan tekanan, jangan takut dengan intimidasi, jangan takut dengan teror, jangan takut dengan ancaman. Pedang sudah di leher, Nabi ajarkan serahkan kepada Allah. Tentu pedang sudah di leher. Bayangkan pedang sudah di leher. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Pedang sudah di lehermu. Kalau sebelumnya aku tidak bisa mendekatimu, mengancammu, menerormu, karena banyak sahabat siap mati melindungimu. Sekarang Muhammad cuma kita berdua, face to face. Do you understand? Allah, yes. Sok paham ina-ina ini. Padahal katrok. Orang saya aja nggak ngerti. Yes. Emang nenek-nenek tahu face to face bahasa Inggris itu artinya apa? Menurut artinya itu face to face artinya jangan buang sampah sembarangan. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Pedang sudah di lehermu. Siapa Muhammad? Siapa? Nabi ajarkan kita satu sikap. Jangan takut dengan tekanan. Nabi satu kata yang keluar dari mulut Nabi apa? Allah. Mendengar nama Allah keluar dari lisan manusia termulia dengan semangat yang berapi-api dan berkobar-kobar. Datang langsung pertolongan dari Allah. Tiba-tiba tangan orang kafir yang mencuri dan memegang pedang Nabi, Allah bikin tangannya gemetaran. Bahasa Inggrisnya gerger. Orang sini bilang gemetaran apa? Leger. Apa? Begigit. Planet apa sih ini? Pegigit. Aneh. Kita coba ya bahasa sini, biar ada kenang-kenangan di antara kita. Begitu dia mendengar nama Allah disebut, bergetar tangannya, pegigit. Lalu pedang Nabi yang ada di genggamannya terpental. Bahasa sini terpental apa?
Kepesik. Aneh juga. Pegigit tepesik. Kepesik. Pegigit kepesik. Begitu dia mendengar nama Allah disebut, tangannya pegigit, pedang Nabi kepesik. Puas ibu sekarang, puas. Setengah mati saya menghafalkan. Nabi ambil lagi pedang Nabi tempelkan ke badannya, gantian seraya berkata, gantian sekarang, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Kisah ini menitipkan pesan bahwa selama Allah ada dalam setiap gerak-gerik kita, maka tidak akan ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan kemudaratan untuk kita. Insya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala quwata illa lillahil azim. Tenang, tenang. Ini baru pembukaan. Baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Tapi tanpa terasa sudah 1 jam saya bertausiah. Terasa nggak 1 jam ngaji dengan saya? Yang benar. Sekali lagi sama dengan suaranya. 1 jam ngaji bareng saya, terasa tidak? Saya yang merasakannya. Lanjut. Setengah jam lagi sanggup? Ini orang-orang hebat semuanya. 1 jam lagi sanggup? Orang-orang kuat semuanya. 2 jam lagi sanggup? Orang nyiksa semuanya. Maaf. Ina, kita niatkan agak mundur sedikit zuhurnya, tapi niatkan dalam hati. Karena kalau sholat dulu, bubar ngumpulin lagi susah. Betul? Kita agak mundur sedikit, niatkan. Ya Allah, setelah sholat aku setelah selesai acara aku tunaikan sholat. Ina, biar makin berkah acara hari ini, pujian untuk Allah kita rangkai dengan memuji Nabi Muhammad. Dengan apa? Sholawat. Kita getarkan yang kedua kali, tempati dengan bersalawat. Demi Allah tidak akan rugi siapapun yang bersalawat. 1 kali baca istighfar, hanya 1 dosa dihapuskan. 1 kali baca salawat, 10 dosa dihapuskan. 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Ina, dalam kitab Sa'adatud Darain dijelaskan semua amalan yang ada di muka bumi ini, amalan kita ini semuanya terbagi menjadi dua. Saya baru diajarin rumusnya. Habib Al-Habsyi kalau di Jakarta bilang 2, di Lombok ini 2. Oh, langsung saya rekam, ini rumusnya, gampang. Berarti kalau orang Jakarta bilang 1, jangan-jangan di sini 1. Tidak konsisten berarti. Semua amalan kita terbagi jadi 2. Yang namanya makbulun, ada amalan yang diterima oleh Allah. Yang kedua mardudun,
ada amalan yang ditolak oleh Allah. Illa salah ala nabi, kecuali hanya ada satu-satunya amalan, tidak akan ada kata ditolak, pasti diterima. Amalan itu hanya solawat untuk Nabi. Ina, meskipun yang membaca salawat itu ada riyaknya, meskipun yang bersalawat itu ada sombongnya, tetap amalan itu diterima, tidak ditolak. Kenapa sedahsyat ini? Jawabannya ikraman lin nabi. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah yang maha mulia saja memuliakan Nabi, mengkhususkan semua yang ada hubungannya dengan Nabi. Maaf, amalan apapun, solat, haji, puasa, apapun selain salawat, ketika ada sombongnya, ketika ada ziriyahnya, ditolak, tidak akan diterima kecuali hanya salawat. Maka tidak ada alasan bermalas-malasan hari ini bersalawat untuk memuliakan Nabi. Tentu Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Kata Nabi, Allah memiliki malaikat-malaikat yang akan mengelilingi bumi. Mereka patroli, mereka mengintai, mereka memata-matai, mereka mencari-cari pengajian mana, rumah siapa, orang mana yang mulutnya bersalawat kepada Nabi. Ketika malaikat itu menemukan ada satu kampung, ada satu majelis, ada satu rumah, ada satu orang bibirnya bergerak bersalawat kepada Nabi, Nabi bercerita, yuballighuni min ummati salam. Malaikat itu akan membawa salam kita lalu menghantarkan dan menyampaikannya kepada Nabi. Coba bayangkan, renungkan ketika nanti kita bersalawat kepada Nabi, malaikat itu akan bawa salawat kita lalu laporan kepada Nabi seraya berkata, simak, renungkan. Ya Rasulullah, ada satu pengajian di pondok pesantren Madinatul Quran Lombok di bawah pimpinan Al-Ustadz Taufik bin Muhammad Fauzi, dihadiri para ulama-ulama, dihadiri oleh Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Sekali lagi saya ulangi, bukan cuma nama kita yang disebut malaikat dan didengar Nabi, nama ayah ibu kita. Mungkin yang hari ini jasadnya sedang menangis di dalam kubur, ikut mendapatkan kebaikan dari salawat yang kita hadirkan, ikut terangkat derajatnya, ikut mendapatkan rahmat dari Allah, ikut diampuni dosanya, ikut ditambah pahalanya, ikut diangkat derajatnya. Mungkin semasa hidup kita belum sempat membuat harum nama orang tua kita. Ini jalan pintasnya, banyak-banyaklah berselawat. Namamu, nama ayah ibumu akan disebut oleh malaikat. Bukankah malaikat itu makhluk la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat? Maka itu akan menambah rahmat dan berkah dari Allah untuk kita. Apalagi nama itu, nama kita dan nama ayah ibu kita akan didengar, akan dikenal oleh sosok makhluk yang termulia yang akan menjamin syafaat buat kita, buat orang tua kita, bahkan buat umat manusia. Takbir. Kalau nama kita didengar, disebut, dikenal oleh gubernur Lombok saja kita bahagia. Kalau nama orang tua kita disebut, dikenal, didengar oleh pemimpin saja kita bahagia. Coba bayangkan bagaimana kalau nama ayah ibu kita hari ini kita muliakan, kita angkat derajatnya dan dikenal oleh Nabi kita Muhammad. Mereka akan bangga melahirkan anak-anak berbakti kepada kita. Maka saya menyimpulkan ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua, lisannya tidak akan berhenti berselawat. Siapapun yang tidak suka dengan majelis selawat, siapapun dikit-dikit membina-binakan majelis selawat, berarti di hatinya tidak bisa sampai ke derajat birrul waliden untuk ayah ibunya. Tentu
Ibu, tidak ada wasilah yang paling dahsyat yang bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah kecuali dengan wasilah Nabiuna Muhammad sallallahu. Bahkan para nabi-nabi lain mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka pun tidak akan bisa sampai kepada Allah dengan cepat kalau tidak menunggu syafaat dari Nabi kita Muhammad. Maka Nabi Muhammad itulah wasilah yang terdahsyat Allah hadirkan untuk keselamatan kita dunia sampai akhirat kita. Hadirkan hatinya, kenalkan namamu di hadapan nabimu, kenalkan nama ayah ibumu di telinga nabimu, angkat derajat orang tuamu. Biarkan mereka ridho tersenyum di alam kuburnya dengan salawatmu. Semuanya kita getarkan masjid ini, kita getarkan majelis ini dengan bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Lebih keras semuanya. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sekali lagi lebih semangat semuanya. Sallallahu ala, Bapak Ibu, saya mohon satu kali lagi dengan semangat keras cinta, tunjukkan cintamu kepada Allah, tunjukkan cinta kepada Nabi, buktikan kerinduan kita kepada orang tua kita yang sudah wafat dan bahagiakan mereka dalam kuburnya. Yang semangat, izinkan saya menyimpan jadi kenang-kenangan dunia akhirat saya. Semuanya lebih baik tergila-gila karena salawatan. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bangkitkan kami bersama Nabi Muhammad. Pastikan kami menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma salli wa sallim wa barik